Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Ulfa Julianti, dosen dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan materi Hakikat Sejarah Sastra. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Sejarah merupakan topik yang kerap kali kurang populer di kalangan mahasiswa. Mendengar kata sejarah menjadi momok karena mengandung gagasan bahwa mempelajari topik tersebut berarti harus menghafal atau mendengar ceramah tentang berbagai peristiwa di masa lalu. Pemahaman semacam ini perlu diperhatikan oleh para pengajar sejarah agar mata kuliahnya tidak jatuh menjadi peristiwa menghafal bagi mahasiswa. Meski kurang populer, mempelajari sejarah selalu diwajibkan oleh semua institusi. Hanya dengan mengetahui sejarah di masa lalu, kita tahu apa yang harus kita lakukan kini. Salah satu jargon Bapak Revolusi Indonesia, Bung Karno, mengatakan jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Seharusnya mampu menjiwai perjalanan kita mempelajari sejarah. Lalu, apakah sebenarnya sejarah itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Itu sebabnya menyajikan sejarah merupakan upaya untuk menyampaikan apa yang terjadi di masa lampau. Pergantian generasi yang terus-menerus menjadikan upaya menyajikan sejarah menjadi aktivitas yang sangat menarik dan penuh kepentingan. Jika sejarah merepresentasikan realitas, bisa jadi apa yang kita pahami tentang suatu peristiwa berbeda dari versi umum yang dirilis oleh pemerintah atau versi resmi. Hal semacam ini pernah terjadi dalam salah satu peristiwa bersejarah dalam dunia sastra Indonesia, yaitu polemik antara golongan Manifest Kebudayaan dengan kelompok Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA yang terjadi pada kurun waktu 1960-an. Kedua kelompok merekam peristiwa tersebut melalui berbagai buku dengan versi yang berbeda-beda. Bahkan polemik tersebut yang diyakini juga berujung pada hilangnya nyawa orang-orang yang tidak seideologi dengan salah satu kelompok cukup meyakinkan kita bahwa sejarah tak mungkin dipahami hanya dengan satu versi realitas. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku sejarah, semakin bervariasi pula versi yang muncul. Dengan demikian, kita perlu memahami sifat asli sejarah, yaitu fleksibel, menyesuaikan dengan kepentingan para pemiliknya. Ini berarti tak ada satu versi tunggal terhadap sejarah. Yang mengapung hadir ke permukaan pembaca dan pendengar adalah versi pemilik peristiwa tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, berikut beberapa pengertian sejarah sastra. Lesenberg dalam pengantar ilmu sastra menjelaskan bahwa sejarah sastra ialah ilmu yang membahas periode-periode kesusastraan, aliran-aliran, jenis-jenis, pengarang-pengarang, dan reaksi pembaca. Sedangkan menurut Zulfanur ZF dan Sayuti Kurnia, sejarah sastra ialah ilmu yang mempelajari perkembangan sejarah suatu bangsa daerah, kebudayaan, jenis karya sastra, dan lain-lain. Sejarah sastra dengan demikian merupakan pengetahuan yang mencakup uraian deskriptif tentang fungsi sastra dalam masyarakat, riwayat para sastrawan, riwayat pendidikan, sejarah munculnya genre-genre sastra,
kritik perbandingan gaya, dan perkembangan kesusastraan. Siapapun yang ingin berminat untuk mempelajari sastra sebuah bangsa secara sungguh-sungguh, sebaiknya memahami benar sejarah sastra bangsa tersebut atau sekurang-kurangnya mengetahui garis besar pertumbuhan dan perkembangannya. Sejarah sastra tidak hanya memberikan gambaran tentang perkembangan karya sastra suatu bangsa, tetapi perkembangan sastra daerah atau sastra lokal dan perkembangan sastra lainnya sebagai bentuk hasil budaya bangsa. Selain itu, sejarah sastra dapat digunakan untuk penelitian sastra secara khusus dan budaya secara umum. Dengan sejarah sastra, kita dapat mengetahui persoalan-persoalan yang timbul dalam kesusastraan selama ini. Persoalan sastra yang erat kaitannya dengan perubahan zaman dan gejolak politik yang secara teoritis dipercaya besar pengaruhnya terhadap warna kehidupan sastra. Karena pada dasarnya peristiwa-peristiwa kesusastraan selalu ada kaitannya dengan peristiwa sosial politik yang terjadi pada suatu bangsa. Peristiwa sosial politik tidak hanya pijakan penulis sejarah sastra, tetapi menjadi bahan penulis atau latar sebuah karya sastra. Dengan demikian, untuk mempelajari dan menyelidiki sastra Indonesia, kita harus paham sejarah sastra Indonesia mulai awal kelahiran sampai sekarang yang berupa tokoh dan penokohan sebagai berbagai peristiwa serta persoalan yang terdapat di dalamnya. Melalui sejarah sastra, para pengarang dapat melihat jelas dan menghayati karya-karya pengarang sebelumnya, baik sifat-sifat maupun coraknya, sehingga dapat menciptakan karya sastra baru dengan melanjutkan atau menyimpangi konvensi-konvensi karya sebelumnya. Hal itu sesuai pendapat Athieu bahwa karya sastra selalu merupakan ketegangan antara konvensi dan pembaharunya. Pengarang dapat merespon atau menanggapi karya sebelumnya dengan menciptakan karya-karya yang disukai sesuai dengan konteks zaman atau periodenya. Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Sejarah sastra bagian dari ilmu susastra. Ilmu susastra adalah ilmu yang mempelajari tentang sastra dengan berbagai permasalahannya. Di dalamnya tercakup teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Ketiga bagian ilmu susastra tersebut saling berkaitan. Teori sastra tidak dapat dilepaskan dari sejarah sastra dan kritik sastra, demikian pula sebaliknya. Sejarah sastra adalah ilmu yang memperlihatkan perkembangan karya sastra dari waktu ke waktu. Para penulis memilih karya-karya yang menonjol, karya-karya puncak dalam satu kurun waktu, ciri-ciri dari setiap kurun waktu perkembangannya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Untuk dapat melihat karya sastra yang menonjol dan merupakan karya-karya puncak kurun waktu tertentu, sejarah sastra perlu melibatkan kritik sastra. Sedangkan ciri-ciri dan sifat karya sastra pada suatu waktu dapat diketahui melalui teori sastra. Dengan demikian, sejarah sastra sangat penting untuk kritik sastra. Kalau kritik sastra hendak bergerak lebih jauh dari sekedar pernyataan suka atau tidak suka, seorang kritikus yang peduli pada hubungan sejarah akan meleset penilaiannya. Ia tidak akan tahu apakah karya itu asli atau tiruan. Dan karena buta sejarah, ia cenderung salah dalam pemahamannya atas karya sastra. Kritikus yang tidak dibekali pengetahuan sejarah yang cukup cenderung membuat tebakan yang sembrono, atau berpuas diri dengan pengalamannya membaca atau bertualang di antara mahakarya. Dalam mempelajari teori sastra, sejarah sastra suatu bangsa dan suatu daerah tidak dapat ditinggalkan.
karena timbulnya suatu teori sastra berangkat dari kehidupan masyarakat yang dicerminkan dalam karya sastra. Demikian juga yang berkaitan dengan kritik sastra. Kritik sastra yang dilakukan seseorang tidak terlepas dari teori dan sejarah suatu bangsa, suatu daerah, dan lain-lain. Tumbuhnya berbagai pendekatan dalam kritik sastra juga tidak dapat terlepas sejarah perkembangan kesusastraan. Periode-periode perkembangan dalam kritik sastra bersamaan dengan periode-periode kesusastraan itu sendiri. Sejarah sastra mempunyai cakupan yang luas, kompleks, dan meliputi sejarah sastra sebuah bangsa atau nasional. Pengertian nasional ditandai dengan batas suatu negara. Jadi, sejarah sastra Amerika dan Inggris walaupun sama-sama menggunakan bahasa Inggris adalah dua hal yang berbeda. Sejarah sastra sebuah bangsa yang lainnya mencakup sejarah sastra Indonesia, Cina, Jepang, Mesir, dan lain-lain. Sejarah sastra suatu daerah mencakup berbagai sastra yang hadir di Nusantara seperti sastra Sunda, Jawa, Bali, Aceh, Lombok, dan Bugis. Sejarah sastra daerah apabila dikaitkan dengan kebudayaan nasional merupakan unsur kebudayaan yang memperkuat dan memperkaya kebudayaan nasional. Ciri yang muncul pada sastra daerah adalah penggunaan bahasa daerah. Beberapa pengarang Indonesia seperti Aib Rosidi selain menulis dalam bahasa Indonesia, beberapa karangannya, terutama pada awal kepenulisannya, juga menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Sejarah sastra suatu kebudayaan seperti sejarah sastra klasik, romantik, dan renaissance. Sejarah sastra suatu kebudayaan berlangsung pada sejarah sastra di Barat yang pengaruhnya terasa juga dalam perkembangan sastra Indonesia. Pengarang-pengarang yang karyanya diterbitkan Balai Pustaka dan muncul pada majalah Pujangga Baru umumnya bercorak romantisme. Sedangkan cakupan sejarah sastra lainnya ialah sejarah sastra jenis karya sastra meliputi sejarah perkembangan puisi, novel, drama, esai, dan lain-lain. Beberapa penulisan tentang sejarah sastra berdasarkan jenis karya sastra, diantaranya perkembangan novel-novel Indonesia oleh Umar Yunus pada tahun 1974, perkembangan puisi Indonesia dan Melayu modern oleh Umar Yunus tahun 1984, perkembangan teater modern dan sastra drama Indonesia oleh Jacob Sumarjo 1997, kemudian analisis struktur novel Indonesia modern 1930 sampai 1939 yang terbit pada tahun 1998 oleh Putri Minerva Mutiara dan kawan-kawan. Kemudian ada analisis struktur cerita pendek dalam majalah 1930 sampai 1934, studi kasus majalah Panji Pustaka, Pujangga Baru, dan Mustika Romans tahun 1999 oleh Atisah dan kawan-kawan. Kemudian ada juga antologi cerpen periode awal tahun 2000 oleh Erlis Nurmuyingsih dan kawan-kawan. Kemudian antologi puisi Indonesia periode awal tahun 2000 oleh Suyono Suyatno. Kemudian cerpen-cerpen Pujangga Baru tahun 2006 oleh Maria Josephine Mantik. Kemudian Kesusastraan Melayu Rendah tahun 2004 oleh Jacob Sumarjo, dan novel-novel Indonesia tradisi Balai Pustaka tahun 1920 sampai 1942 yang terbit pada tahun 2022 oleh Faruk. Penulisan sejarah sastra dapat juga mencakup penulisan tentang sejarah kepengarangan seseorang sejak awal penulisan sampai pada perkembangannya terakhir. Misalnya, sejarah kepengarangan Nur Sultan Iskandar, sejarah kepengarangan Sultan Takdir Ali Syahbana, sejarah kepengarangan Hamka, sejarah kepengarangan Khairil Anwar, dan sebagainya. Atau juga dapat mencakup sejarah pembelajaran sastra di sekolah. Hal yang bisa digali dalam penulisan tersebut diantaranya ialah sejak kapan sastra masuk ke sekolah,
bagaimana kurikulum sastra yang digunakan pada waktu dulu sampai sekarang. Bagaimana metode pengajarannya? Bagaimana guru-guru? Apakah memiliki kompetensi mengajar sastra atau tidak? Sejarah sastra dapat ditulis berdasarkan berbagai perspektif. Yudhoyono KS merujuk artikel Sapardi Djoko Damono, beberapa catatan tentang penulisan sejarah sastra tahun 2000, bahwa penulisan sejarah sastra Indonesia dapat didasarkan pada perkembangan stilistika, tematik, ketokohan, atau konteks sosial yang semuanya merupakan sarana menempatkan sastra sedemikian rupa sehingga memiliki makna bagi masyarakatnya terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Sebuah kajian sastra misalnya dapat berangkat dari persoalan proses kreatif atau persoalan distribusi atau proses publikasi suatu karya, bahkan tanggapan pembaca terhadap karya tersebut. Novel semacam Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, menjadi penting disebutkan dalam sejarah sastra Indonesia karena telah 20 kali cetak, sehingga dapat dipermasalahkan beberapa tiras setiap kali terbit. Berapa royaltinya? Siapa ahli warisnya? Apakah terjadi perubahan teks dan bagaimana sambutan pembaca? Namun pengajaran sastra juga dapat dijadikan salah satu aspek sejarah sastra. Bagaimanapun, menuliskan sejarah sastra dari perspektif pengajaran sastra akan menunjukkan bahwa sastra merupakan bidang ilmu yang terus berkembang mengikuti perkembangan mutakhir dalam bidang tersebut. Menuliskan sejarah sastra berdasarkan karya-karya yang muncul di koran dan majalah, kesusastraan yang bermunculan sejak lahirnya media ini di zaman kolonial juga dapat menjadi tantangan lain bagi para pemerhati sastra, baik akademisi maupun non-akademisi. Penulisan sejarah sastra dengan demikian memiliki aspek yang beragam, sehingga jika ditulis hanya berdasarkan satu perspektif akan menunjukkan betapa kurangnya gambaran yang dapat kita peroleh dari penulisan semacam itu. Penulisan sejarah sastra sangatlah rumit dan kompleks. Hal itu disebabkan karena batasan atau pengertian sastra Indonesia sangat kabur. Banyak pendapat dari berbagai pakar beserta argumen-argumennya yang menjelaskan awal dari sastra Indonesia. Hal itu menyebabkan titik tolak awal perkembangan kesusastraan Indonesia pun berbeda pula. Perbedaan tersebut juga dalam memandang setiap peristiwa atau persoalan yang kaitannya dengan kehidupan sastra. Akibatnya, sebuah peristiwa dalam pandangan seorang penulis dianggap penting sehingga harus dimasukkan dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Tetapi penulis lain dapat beranggapan berbeda, sehingga peristiwa tersebut tidak perlu menjadi catatan dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Beberapa peristiwa berkenaan dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra dan beberapa pengarangnya tidak pernah dibicarakan, ataupun kalau dibicarakan hanya mendapat porsi yang kecil oleh para penulis dan pemerhati sejarah sastra Indonesia. Kesulitan lainnya ialah walaupun usia sastra Indonesia belumlah sepanjang sastra negara lain, tetapi objek karya sangat berlimpah. Penelitian Ernest mencatat 27.078 judul karya sastra dalam majalah berbahasa Indonesia yang terbit tahun 1922 sampai 1982 dalam bibliografi karya sastra Indonesia yang terbit di koran dan majalah. Pemusuk NST mencatat dalam bibliografi sastra Indonesia terdapat 466 judul buku novel, 348 judul kumpulan cerpen, 315 judul buku drama, dan 810 judul buku puisi. Sedangkan Athieu mencatat selama hampir 50 tahun, sejak 1918 sampai 1967,
Kesusastraan modern Indonesia asli hanya ada 175 penulis dengan sekitar 400 buah karya. Kalau dihitung, sampai tahun 1979 sebanyak 284 penulis dan 770 buah karya. Hal di atas belum termasuk karya yang tersebar di koran, majalah, lebih-lebih yang terbit pada masa silam. Jakob Sumaryo memberikan gambaran bahwa sejak Merari Siregar menulis Azab dan Sengsara pada tahun 1919 sampai 1986 telah dihasilkan 1.335 karya sastra yang berupa kumpulan cerpen, kumpulan puisi, roman atau novel, drama, terjemahan sastra asik dan kritik serta esai sastra. Tercatat juga 237 nama sastrawan yang penting. Hampir setengah dari jumlah sastra kita menulis puisi sebanyak 49,3%. Selanjutnya, cerita pendek sebanyak 47,6%, novel 36%, esai 23,2%, drama 18,9%, dan sisanya penerjemahan serta kritik sastra. Kesulitan lainnya ialah objek sastra selain karya sastra yang berupa jenis-jenis genre sastra, puisi, prosa, dan drama juga meliputi objek-objek lain yang sangat luas meliputi pengarang, penerbit, pembaca, pengajaran, apresiasi, esai, dan penelitian. Perkembangan jenis-jenis sastra itu sendiri di Indonesia mengalami perkembangan sendiri-sendiri. Awal pertumbuhan dan perkembangan novel misalnya tidak sejalan dengan puisi dan drama. Novel atau roman Indonesia sudah dimulai pada tahun 1920-an, sedangkan puisi Indonesia dimulai pada tahun 1928-an. Sementara perkembangan cerpen semarak pada tahun 1950-an, walaupun pada pertumbuhan sastra Indonesia, cerpen sudah mulai muncul di berbagai media massa. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya kita menjaga warisan yang telah diturunkan oleh nenek moyang. Maka dari itu, perlu kita rawat dan jaga sejarah sastra Indonesia. Demikianlah tadi pemaparan mengenai hakikat sejarah sastra. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Saya Ulfa Julianti undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.